Tuhan saya punya sisi kebodohan dong kalau begitu. Bukan, Loh, Bapak itu salah mengerti. Maksudnya yang bagi Allah itu yang bodoh itu bukan Allahnya yang bodoh. loh. Sebab yang bodoh dari Allah. Iya Bodoh Allah. dari Allah. Berarti Iya itu kan kalau nih. Kalau Anda ingin lebih apa lagi, kalau Anda lihat yang terjemahan lama, di situ dikatakan karena kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia loh. Ini yang iya, terjemahan lama coba. iya maksudnya kayak gini, yang paling pinter, manusia yang paling pinter itu masih yang lebih bodoh dari Allah, gitu maksudnya Pak. Bukan Allahnya yang bodoh, Begini bukan. Bu, Anda salah. Sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia yang pinter. Itu loh Bu maksudnya Bu. Coba dicek baik-baik itu. Coba kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini jelas ya bahasa Inggrisnya. Di situ mana nih versi King James. Nah ini ya. Versi King James, because the foolishness of God. Sebab ketululan Tuhan. Nah seharusnya itu nggak apa-apa. Ya, harusnya sebab ketululan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Pakailah Tuhan, jangan pakai kata Allah. Itu menyinggung kami kalau pakai kata Allah, Bu. Kalau tapi bagi orang Kristen Allah itu bukan, itu cuma sebutan kepada Tuhan sih, bukan Nah, itu salahnya dia. bukan maksudnya menjelekkan Bukan, nama Allah manusia itu gitu. adalah nama. Bahkan Kristen Arab, Bu. Ya kenapa kita nggak protes sama Kristen Arab? Karena Kristen Arab itu meletakkan Allah sebagai nama. Bedanya Kristen Indonesia meletakkan Allah sebagai predikat, sebagai jabatan. Sehingga Musa pun diberi gelar Allah. Keluaran 7 ayat 1 coba Anda baca. Berapa? Keluaran berapa? Keluaran 7 ayat 1. Bentar ya. Keluaran 7 ayat 1. Bentar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun Nah, ngaco enggak itu? dan Harun abangmu, dan menjadi Allah nabi. adalah nama yang kami sucikan. Kok bisa disandangkan kepada manusia? Ini gimana ini? Nah, itulah Bu, kenapa perdebatan ini terjadi? Karena orang Kristen ini sudah menodai agama kami. Kitabnya orang Kristen ya menodai. Tapi kenapa kayak Habib atau yang lainnya tuh nggak merasa keberatan ya Bang? Habib tidak membaca, tidak mendalami ilmu kristologi. Kami yang mendalami, sehingga kita tahu. Apa nggak lebih baik disampaikan ke mereka aja supaya mereka menyampaikan ke kepalanya orang Kristen juga supaya Sudah Bu, bahkan ada 200 pendeta yang dikepalai oleh pendeta Yakub Sulistyo ya menggugat kepada LAI, nggak digubris. Tapi kalau dengan room kayak gini apa jadi digubris? Ya terserah, yang penting tugas kita itu memberi edukasi kepada saudara-saudara kita. Nah, gitu Bu. Oh, berarti niatnya bagus ya untuk mengedukasi orang supaya tahu orang Kristen ini paham Saya bahwa juga, Anda saat ini sedang ditipu oleh LAI. Saya juga ini baru paham kalau Allah itu sebenarnya nama gitu. Aku taunya Allah itu ya Tuhan gitu. Nah itu Anda kan menjadi korban dari penipuan LAI. Gitu Bu. Ini ya. Kita lihat yang versi Arabnya deh. Versi Arabnya di situ nggak dikatakan Allah Bu, tapi ilah di situ. Oh gitu ya, aku nggak ngerti. Aku nggak ada Iya, bahasa ilah soalnya. itu Tuhan. Oh, berarti itu nama Tuhannya gitu. Aku kira yang Allah. Coba gini Bu, Anda lihat di KBBI deh, apa itu Allah? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda lihat juga Kamus Oxford. Itu apa? Anda lihat juga di Kamus Alkitab Al-Muqaddas. Ya. Itu yang berbahasa Arab. Lihat, Allah itu nama. Tidak ada satupun karya leksiografi yang mengatakan Allah itu jabatan. Nggak ada. Coba KBBI dicek, Allah itu apa Bu?
Aku nggak ada kamus pula, Bang. Enggak, di Google kan bisa dicek tuh. KBBI. Oh, di googling. Ya, Allah KBBI gitu coba. Mus Besar Bahasa Indonesia kok. Bagus juga ibu ini mau. Ya, bagus, mau belajar bagus. Bentar ya, Bang, aku nggak bisa ini HP ku. Aku ambil HP satu lagi dulu. Ya ya. Ya, silakan Bu, silakan Bu. HP Abang mana, Dek? HP Abang mana? Pinjam bentar ya. Aku di Google-nya ini aku ketik apa nih? Allah KBBI. ALLAH ya. Ya, KBBI. Ya, saya nambahin sedikit mungkin Pak De. Nambahin sedikit juga, memang ini banyak Ya, yang nggak silakan. mengerti memang. Ya, jadi begini, secara umum kita nggak bisa salahkan orang-orang Kristen. Sebenarnya letak kesalahan dari LAI, tapi kita perlu pelajari sejarahnya nih LAI. Kenapa banyak pendeta yang boleh dikatakan pemuka agama Kristen menggugat tidak digubris? Karena kalau kita belajar sejarah LAI ini warisan Belanda yang lahir dari perjanjian Tordesillas yang mengusung 6 konsep C1 sampai C6. Ini tidak akan mereka bisa, LAI tidak akan menggubris mereka karena pendanaan LAI dari pusat, dari dunia sana, internasional, bukan dari Indonesia. Tidak akan ada yang bisa melawan LAI. Kenapa? Karena memang mereka warisan internasional. Maksudnya Ya, gimana, Bang? Maaf. silakan Bu, silakan dibaca Bu. Di sini nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat Muslim. Nah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi ini ya, jadi gara-gara ini saudara-saudaraku yang Muslim tuh agak merasa tersinggung ya dengan penggunaan Ya, kata Allah dalam Alkitab itu. betul. Satu lagi Bu, Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Mana ayatnya? Surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab. Di dalam kitab ini, ya, Alkitab itu. Nah, sebenarnya Bu, Bible itu kan dari bahasa Yunani biblos. Ya. Biblos. Artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu artinya sebuah buku. Nyambung enggak? Kumpulan buku-buku diterjemah jadi sebuah buku, nggak nyambung. Nah, kalau toh mau ke Arab-Araban, jangan Alkitab, tapi kutubun, kumpulan buku-buku, gitu Bu. Oh, jadi untuk nama Alkitab itu sendiri pun saudara-saudara yang Muslim saya ini pun merasa tersinggung dengan penggunaan nama Alkitab pada kitab suci orang Kristen gitu ya, Bang? Iya, karena itu nama lain Al-Quran. Karena itu Alkitab itu nama lain Al-Quran, ya. Nah, ini justru apa ya? Kami melihat ini lucu kalau kita orang Kristen itu dibilang Alkitab. Artinya sebuah buku. Padahal dari bahasa aslinya itu adalah biblos, yang artinya sekumpulan buku-buku. Dari kumpulan perjanjian lama ada sekian kumpulan buku-buku. Dari kitab Kejadian itu ada kitab Kejadian, ya kan, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ada 5 buku, 5 kitab. Belum nanti Yosua, ya, 2 Tawarikh, 1 Tawarikh, raja-raja dan sebagainya. Belum lagi nanti ditambah 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum lagi ditambah tulisan-tulisan Paulus, ada 16 kitab, 32 kitab. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu kumpulan buku-buku. Dalam bahasa Yunani disebut Biblos, kumpulan buku-buku. Kok setelah diterjemah ke Indonesia jadi sebuah buku, nyambungnya di mana? Kan nggak nyambung. Oh gitu. Tapi kalau untuk penggunaan nama Allah tadi satu ya, yang menyinggung saudara Muslim ya. Terus yang kedua penggunaan kata Alkitab dalam kitab suci orang Kristen seperti itu.
Kenapa sih Bu orang Kristen ini kok nggak pede pakai bahasa asli gitu kan? Misalnya nama Tuhannya Theos, nanti kitabnya Biblos, utusan-utusannya Apostolos, kan gitu kayaknya. Kalau itu orang Kristen kembali kepada jati dirinya, kita nggak akan berdebat Bu. Contoh Anda nggak akan pernah melihat perdebatan Islam dan Hindu. Kenapa? Hindu itu berdiri di kakinya sendiri. Itu kan itu udah beda banget lah Bang. Soalnya kan Kristen sama Islam itu kan memang benar-benar cuma satu garis aja pemisahnya. Kita kan benar-benar kayak nabi-nabinya kan ya sama kayak Ibrahim juga, Yusuf juga gitu. Makanya kita aja yang sering berdebat. Nggak mungkin ke Buddha, ke Hindu kan mereka udah berbeda sekali dengan kita gitu. Yang aku pengen tahu kenapa saudara-saudara Muslim itu kayak gitu dengan Kristen. Ternyata ini nih aku baru tahu penggunaan kata Allah sama Alkitab tadi. Ini baru aku tahu nih Bang. Banyak itu baru beberapa yang kita ungkap. Banyak. Rasul Ya. juga, kata Rasul juga Bang. Ada kata Rasul, kata Nabi, Ayat. Injil itu kalau Anda lihat dalam bahasa teks aslinya nggak ada kata Injil di dalam kitab Anda, itu nggak ada. Injil itu ngambil dari Islam juga. Nggak ada Bu Injil. Jadi aku makin gak ngerti deh Bang. Gini loh, Alkitab orang Kristen yang saya tahu ya, Alkitab Kristen yang ada di Indonesia itu kan cuma ditranslate ke bahasa Indonesia aja. Iya, tapi dia nyomot Bu. Selain ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, dia nyomot. Nah, gini saya kasih tahu ya. Iya. Injil ya yang tertulis di dalam Bible itu kan dari kata evangelion yang artinya kabar baik. Nah, Injil itu artinya bukan kabar baik dia. Kalau kabar baik dalam bahasa Arab itu yubesiron. Ya. Itu kabar baik. Kalau di dalam mau diarabkan dia jadi yubesiron. Bukan Injil, karena Injil itu kalau kita maknai itu seperti miniatur ya. Kita bilang miniatur gitu Injil itu. Dari kata najal yang artinya miniatur. Apa maksudnya miniatur? Maksudnya peringkasan dari hukum Taurat yang disampaikan oleh Nabi Isa. Gitu loh. Jadi kata Injil dipakai untuk Bible nggak cocok, karena Bible itu kabar baik dari kata evangelion. Injil. Nah, kalau mau diarabkan yubesiron. Gitu Bu. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia Injil itu apa artinya? Diturunkan. Ya, kalau bahasa Indonesia karena dia mengikuti umum, dia akan menjadi kitab suci orang Kristen. Ya, isi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa sih dalam KBBI. Aku baca di sini. Ya, memang Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Gitu. Jadi ya. yang diperdebatkan biasanya karena masalah penggunaan kata Allah, Alkitab, sama Rasul yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau untuk isinya tersendiri gitu, orang Muslim nggak keberatan lah ya, nggak ada ini ya. Kalau isinya itu tidak nyangkut-nyangkut ke Islam, nggak masalah. Nggak masalah. Itu iman Anda, silahkan gitu. Oh, jadi karena cuma penggunaan katanya aja, kata di dalamnya itu jangan diambil gitu. Ya. Berarti di sini berdebatnya cuma karena translate aja ya Bang, bukan karena keimanannya ini begini, itu salah, itu benar, bukan ya? Ya, itu nanti cabang-cabangnya banyak Bu. Nanti cabang-cabangnya itu banyak. Misalnya mereka nanti berbicara keselamatan. Nah, ini yang dibedah nanti masalah konsep keselamatan. Gitu Bu. Jadi cabangnya banyak, bukan cuma itu aja. Misalnya mereka mengatakan orang Islam itu tidak mungkin masuk surga. Nah, itu kan nanti terjadi perdebatan juga gitu Bu. Aku aja baru tahu itu. Soalnya saya Kristen itu nggak pernah diajarkan sih kalau Muslim itu nggak masuk surga, nggak ada. Di Alkitab pun kayaknya nggak ada deh. Mungkin tepatnya begini mungkin Pak D. Kenapa banyak istilah-istilah Islam masuk dalam Bible? Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa mereka itu turunan dari konsep C1 C6 itu. Benar, jadi kami sabar kan dulu, nggak Pak. ngerti. Sabar dulu Bunda Sulastri, saya jelaskan dulu ya. Oh, iya, maaf. Kenapa banyak istilah Islam masuk ke dalam Bible? Saya sudah terangkan tadi. Sedikit Bang Goto, saya standby dulu di sini. Sudah mendekati
waktu sholat. Kalau Bang Juma sudah hadir, dipersilahkan ya. Yuk, Iya, betul, saya betul. Siap, standby. siap. Jadi begini Bunda Sulastria. Jadi ini tidak terlepas dari konsep C1 C6. Jadi begini, konsep misionaris ini Bunda, ketika Bible diberitakan, amanat agung itu diberitakan, itu harus menyelesaikan diri dan beradaptasi di mana dia masuk. Misalnya dia masuk ke Indonesia. Kalau dia masuk ke Indonesia, karena mayoritas Indonesia adalah agama Islam, otomatis dia harus beradaptasi, menyelesaikan diri menggunakan tradisi Islam atau tradisi lokal. Bible itu begitu, karena konsep misionaris Bible itu begitu. Dia masuk ke Thailand mungkin dia harus mengikuti tradisi lokal Thailand, agama mayoritas di sana. Begitu masuk di Indonesia, Bible harus menggunakan istilah Islam. Kenapa? Karena Indonesia ini mayoritas agama Islam dan harus mengikuti tradisi lokal gitu loh. Bunda pernah baca konsep C1 sampai C6? Ini program misionaris turunan God Glory Gospel, warisan penjajah, warisan Belanda. Pernah Bunda pelajari sejarahnya? Belum pernah sih. Nah, itu jadi pelajari dulu Bunda ya. Jadi begini, Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah turunan dari Lembaga Alkitab Jawa yang pertama kali didirikan oleh Stamford Raffles, Gubernur Batavia. Tahun 1816 dirubah lagi menjadi Lembaga Alkitab Batavia. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 1954 kembali didirikan lagi Lembaga Alkitab Indonesia oleh Dr. Todung Mulia dengan Peter Domingus dan kawan-kawan. Ini penerusan dan dana mereka dari pusat. Makanya siapapun yang mencoba memprotes istilah Islam dalam Bible tidak akan digubris. Kenapa? Karena memang pendanaannya bukan dari Indonesia, pendanaannya dari pusat dan diatur oleh konsep misionaris tadi yang dibawa masuk dari God Glory Gospel itu. Yang atur pusat loh, bukan Indonesia. Jadi siapapun yang lagi tidak akan mengguprisi, ini fakta, tidak bisa dibantah. Siapapun Anda, profesor apapun Anda, dari manapun Anda, LAI tidak akan menggubrisi. Karena yang atur LAI itu bukan Anda, bukan PGI Persatuan Gereja Indonesia, tapi yang atur LAI itu pusat. Itu mungkin yang kita perlu pahami bersama. Jadi di mana Bible masuk, itu menggunakan istilah-istilah dan tradisi lokal setempat. Kalau dia masuk di Batak, ya dia pasti Batak, bahasa Batak, begitu. Iya betul, Begitu. iya. Memang begitu Bunda. Nah, itu fakta loh, nggak bisa dibantah. Jadi memang program misionaris ini mengikuti, beradaptasi, menyelesaikan diri. Itu apa maksudnya seperti itu? Maksudnya supaya Bible itu gampang diberitakan, supaya orang bisa menerima. Nah, begitu mungkin. Ini masalahnya begini Bunda. Betul Anda memberitakan warta kebaikan, yang masalahnya Anda sudah nyolong istilah agama lain. Ini yang masalah, sementara kesalahan ini dipertahankan oleh satu kekuatan besar yang diatur oleh internasional. Ini kan salah ini. Kan mestinya begitu. Kalau dikatakan Kristen tidak pede, tidak apapun yang dikatakan orang Kristen Indonesia tidak akan pernah digubris oleh LAI. Kenapa? Karena LAI itu diatur oleh internasional, diatur pusat, bukan diatur lokal. Itu yang perlu kita pahami. Walaupun pendeta Yakub Sulistyo membawa ribuan pendeta ke LAI, tidak akan digubrisi. Saya jamin itu. Coba aja kalau nggak percaya. Ini sudah lama ini kasus diprotes, tapi tidak pernah digubrisi karena bukan Anda yang mendanai LAI. LAI itu dananya dari internasional, dari luar sana, dari asing. Kekuatan apa Anda? Kan begitu. Mereka dilindungi undang-undang. Undang-undang apa yang dilindungi? Undang-undang toleransi. Gitu loh. Ya, silakan lanjut yang lain itu sedikit dari saya supaya kita paham ya. Kalau untuk itu, tapi menurut aku itu sih mungkin kesalahan di awal kali ya. Jadi nggak bisa kita bilang orang Kristen kayak aku gitu, misalnya kayak abang ngomong ke aku kan, aku cuma bilang oh iya gitu ya gitu, aku kan nggak bisa menjadi merubahnya gitu loh. Orang Kristen secara umum di Indonesia tidak bersalah. Apa kesalahan mereka? Tidak ada kesalahan mereka. Iya. Karena mereka hanya mengikuti yang salah itu LAI. Karena mereka diatur oleh asing. Oh jadi itu yang salah. Bukan orang Kristen. Tidak ada orang Kristen bersalah. Orang Kristen hanya mengikuti. Bagus sih forum kayak gini, jadi bisa nyampein ke teman-teman Kristen bahwasanya yuk sama-sama yuk kita bilang biar dirubah aja kalimat itu gitu, maksudnya gitu ya. Atau gimana? Soalnya kan ini kan dari awalnya begitu kan. Kita mau mengubahnya kan ya susah kan.
Karena sudah dari awal begitu, Nih, misalnya Bu, kata Bu, Allah, Alkitab. ini Bu, ini dari Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda, Markus 1. Cuman saya nggak bisa dibesarin ya. Ustaz Suginya lagi ini sih, lagi apa, sholat. Gimana mau dirubah? Kan Bible juga itu. Mau punya kekuatan kita apa? lihat, aduh, Itu. Markus berapa nah bang? gini Bu. Nih, ini kan Markus 1 ya tadi. Aduh, kepencet lagi. Markus 1. Nggak apa-apa aku bacain. Nah ini kan ya, enggak saya mau buktikan gini. Kita ke Bible zaman Belanda nih. Ini zaman Belanda punya ini Bu, yang di bawah nih ya. Ini yang zaman Belanda. Kita lihat di tahunnya. Itu masih pakai Evangelion. Evangelion. Ya, bukan ini. Tahunnya kita lihat. Tahunnya tahun 16 nih kalau nggak salah. Nih, saya besarin. Aduh, saya besarkan dulu ya. Iya. Tahunnya, waduh susah ya. 1651. Tahun 1651. Ya. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat di tahun. Nah, di sini sudah berubah. Injil Markus. Ini zaman Belanda punya, Bu. Tuh. Tahunnya kita lihat di bawah. 1853. Jadi sudah ada kata anak Allah tuh di bawah. Tuh, lihat Ibu lihat. Iya, Inilah kesalahan dari Belanda ya. Iya. Bang Kama, tadi saya sudah jelaskan itu dari tahun 1814 Iya. baru berubah kata Allah itu. Nah, dan Injil Tahun juga 1814 dari, Bang. di tahun 16 saat Belanda masuk belum berubah. Masih pakai Evangelion. Belum nanti. Nah, Belum tadi nanti sudah 1814 berubah. Bang. Di abad ke-17 sudah berubah. Demikian Bu. Jadi Ibu kalau keluar, maaf tersilent. Ibu kalau ke luar negeri Bu, kalau Ibu berkata kepada orang luar negeri, anak Allah, Ibu dikatain bidat nanti. Karena tidak ada anak Allah di luar negeri itu, di seluruh dunia tidak ada, kecuali di Indonesia karena bawaan dari Belanda. Tapi kalau gini Bang, kalau misalnya kita ke luar negeri itu kan tergantung negaranya ya. Kalau misalnya kita pergi ke Inggris kan kita nggak tidak, kata tidak Allah, ada kan kata God kata atau Allah, tidak ada. Iya, tidak ada kata Allah. ya karena Son of God, Son of God, ya, seperti itu. Jadi Son of God itu nggak masalah buat kami. ya karena di Indonesia aja mungkin gitu Bang maksud aku tadi. Iya, makanya gitu. Seperti itu Bu. Saya beri contoh seperti itu. Jadi Kristen Arab menulis Bible pun di abad ke-9 Bu, setelah Islam. Yang Bible yang paling tertua dalam bahasa Arab di abad ke-9 ditulisnya. Jadi Islam kan abad ke-6. Itu. Islam Jadi itu tahun 500 kalau nggak salah ya. Itu abad ke-6 ya. Tahun 6, abad ke-6. Bible dalam bahasa Arab yang tertua Al-Muqaddas itu ditulis abad ke-9. Jadi setelah Islam ada. Dan di situ pun penggunaannya Allah itu nama. Mereka memakai, tapi Allah itu nama. Bukan jadi anak Allah nggak ada gitu di sana. Bang, itu gitu. aku mau nanya lagi Alkitab di Arab tahun berapa? Aku mau belajar juga lah. Abad 9 namanya Alkitabun Al-Muqaddas.
Abad 9 di Arab ya. Alkitabun Al-Muqaddas, dicatat deh Ibu. Nanti coba dicari. Al-Muqaddas. Ini kalau misalnya aku kan nggak ini nih Bang, nggak ada teman yang bisa aku bilang yang mengerti. Ada Bang Handi itu di bawah, Bang Handi. Naik Bang Handi. Tapi Jadi begini Bunda Sulastri, Iya. begini, kata Allah itu hanya digunakan di negara-negara mayoritas Islam. Tadi kan saya sudah jelaskan, di mana Bible masuk, ketika negara itu mayoritas Islam, dia pasti menggunakan istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Kalau di Malaysia sana digunakan kata Allah karena Malaysia itu mayoritas Islam. Jadi di mana Bible masuk, dia harus menggunakan tradisi lokal. Begitu loh. Kalau dia masuk di Filipina, ya dia pakai bahasa di Filipina. Iya, Bukan itu saya kata Allah. Iya, itu saya Begitu, paham, Bang. Bang. Iya, dari tadi itu saya udah paham sebenarnya. Cuma yang aku ini kan itu aku udah paham tuh. Itu karena orang Kristen zaman dulu memasukkan agama ke Kristen itu harus menyesuaikan dengan lingkungan seperti itu ya contohnya ya. Jadi kayak kata-kata Iya, yang betul. kata-kata itu ya itulah yang dimasukkan ke dalam Alkitab itu yang membuat saudara saya yang Muslim merasa kayak enggak deh, bukan begitu gitu ya, merasa nggak cocok dengan kalimat itu dimasukkan ke dalam itu, termasuk dengan penggunaan nama kitab sucinya harusnya jangan Alkitab tapi jadi Bible aja gitu atau apa seperti itu. Iya, gitu ya. sebenarnya maksudnya itu hanya supaya gampang diterima. Pemberitaan Bible itu supaya gampang diterima, dia meniru budaya lokal, tradisi lokal. Kalau di negara itu mayoritas Islam, ya dia harus mengikuti tradisi Islam supaya gampang diterima. Itu aja tujuannya. Kan memang tujuan God Glory Gospel begitu dari awalnya itu. Iya benar, tujuannya seperti itu. Oke, itu aku udah paham. Tapi yang untuk nextnya, untuk isi dalam kitab suci itu sendiri nggak ada ngaruh ya. Cuma penggunaan kata Allah sama penggunaan Alkitabnya aja ya. Rasul ada banyak kata-kata istilah Islam dimasukkan penempatannya, Bu. Yang maksud aku Rasul dan Nabi pun di kekristenan berbeda, Bu. Kalau di Islam ya, Rasul itu seorang rasul sudah pasti seorang nabi. Karena seorang rasul menyebarkan perintah Tuhan kepada umatnya. Tetapi kalau nabi untuk dirinya dan keluarganya. Begitu, Bu. Beda. Kalau di kekristenan kan nabi untuk menyebarkan agamanya gitu. Kalau orang Kristen setahu saya ya, karena saya nggak paham-paham banget juga kan. Kalau setahu saya kalau nabi itu ya dari sebelum Yesus, dari sebelum Isa itu nabi, tapi murid-murid Yesus itu yang disebut rasul. Kalau dalam agama Kristen yang sepemahaman saya gitu, nabi terbalik. Harusnya yang disebut rasul itu Yesus itu atau Nabi Isa, karena dia yang menyebarkan agamanya gitu. Nabi, seorang nabi itu untuk utusan yang menerima wahyu dari Tuhan untuk dirinya gitu. Beda, Bu. Jadi kalau misalnya di Kristen kita di gereja itu kan dibilang kan misalnya Rasul Petrus, Rasul Paulus, tidak pernah disebut Rasul Abraham tapi Nabi Abraham gitu sih. Nah iya itu penempatannya yang salah. Nah itu juga. Tapi ya untuk konteks dari kitab suci itu sendiri, dari Alkitab orang Kristen itu sendiri nggak ada yang menyinggung saudara-saudara Muslim ya, cuma penyomotan kata-katanya aja ya. Iya. Jadi begini Bunda. Konsep esensi Nabi itu beda antara Kristen dengan Islam. Jangan disamakan. Memang Kristen budayanya mengajar seperti yang Bunda Sulastri katakan. Kalau di Islam itu Rasul sudah pasti Nabi belum tentu Rasul, itu Islam. Tapi kalau dalam Kristen beda. Iya, kalau dalam Kristen Nabi ya Rasul itu murid-muridnya Yesus. Nggak bisa disamakan. Iya, kalau dipaksa disamakan percuma juga. Yang akhirnya berdebat. Iya, makanya penggunaan kalimat itu ya. Jadi harusnya murid-murid Yesus ini ya disebut ya murid-murid Yesus aja, nggak usah disebut Rasul seperti itu ya.
Iya, makanya ada kisah para rasul gitu loh. Iya, kisah Dalam para rasul Bible itu kan, iya kisah-kisahnya murid-murid Tuhan Yesus itu gitu. Makanya orang saudara-saudara yang Muslim itu merasa itu tuh gak cocok digunakan ke kalimat itu, cari kata yang lain karena rasul itu dipakai untuk nabi dan juga orang yang menyebarkan agama Islam gitu ya, seperti itu ya Pak. Iya, kalau di Kristen esensi nabi itu lebih tinggi daripada rasul. Kalau di Islam Betul, esensi rasul lebih tinggi Cek. daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Andi. nabi. Ya lanjut. Jadi memang kebalik. Kalau kita mau paksa samakan nggak bisa. Dibesarin Itu Bang yang Andi saya aja, katakan jangan tadi. saya. Duh, Seperti- mana nih moderator? Boleh bicara nggak? Biar di terstruktur. Boleh ya Bang ya? Silakan Bang Andi. Ya, silakan. Ini Bu Sulasri. Mulai dari awal. Pertama, langsung ke Belanda. Ini dengerin baik-baik. Belanda masuk menjajah Nusantara. Oke. Apa yang dia bawa? Bible. Bible yang dia bawa ini masih berbahasa Belanda. Bisa juga berbahasa Yunani. Oke. Dia sekaligus menjajah, bangun gereja. Oke. Daerah jajahannya adalah orang Melayu, bahasa Melayu. Kemudian supaya daerah jajahannya ini mengenal juga Kristen yang dia bawa oleh penjajah, diterjemahkan ke Melayu. Yaitu tadi yang diterangkan dari awal. Pada tahun pertama itu di 1629 oleh Asirul. Kemudian mulai dari situ orang jajahannya atau masyarakat jajahannya, penduduk jajahannya sudah mulai ada yang mengikut agamanya penjajah. Bisa juga itu adalah nenek moyangnya Ibu Sulasri. Bisa aja dirunut ke atas. Jadi awal mula orang Nusantara memeluk Kristen itu yang dibawa oleh Portugis, Inggris, dan Belanda. Karena waktu itu mayoritas beragama Islam, kerajaan Islam jaya. Terus kemudian seiring dengan waktu, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, 1954 kemudian 10 tahun sesudah itu LAI sudah berdiri sendiri karena lembaga Belanda ini, Alkitab Hindia Belanda sudah diserahkan ke LAI. LAI lah mempunyai kewenangan penuh untuk menerjemah. Oke. Tadinya istilah-istilah banyak di dalam Bible Anda itu yang diterjemahkan oleh Belanda. Ada kata masjid, ada kata Ka'bah, ada kata Assalamualaikum, ada kata Allah, Nabi, Rasul, Firman, semua di-Islam-Islamkan. Supaya orang Islam ini bisa menjadi Kristen. Dengan misionarisnya bahwa ya kita itu beda-beda tipis. Lanjut sekarang. Istilah-istilah yang dipakai LAI yang berhubungan dengan istilah Islam mengaburkan Kristen yang sebenarnya. Jadi Kristen di Indonesia ini berbeda dengan Kristen seluruh dunia. Artinya apa? Keautentikan Kristen itu hilang karena di-Islam-Islamkan. Untuk itu kami himbau kepada LAI, sudahilah, hilangkan semua istilah-istilah yang Anda ambil dari Al-Quran, pakailah istilah-istilah yang ada di dalam Bible, yaitu berbahasa Yunani. Contoh, Bible, kembalikanlah sampulnya menjadi Bible atau Biblos, jangan pakai lagi Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Satu, kata Allah, janganlah dipakai, pakailah kata Theos atau Dewa. Kata Rasul, pakailah Apostolos. Kata Firman, pakailah Logos. Kata Nabi, pakailah Nefi. Nah kalau ini sudah dihilangkan Bu,
kami umat Islam memberikan apresiasi kepada Kristen supaya Kristen ini mempunyai ciri khas sebagaimana Buddha dan Hindu punya ciri khas. Ya kalau bisa dihimbau kepada LAI, kasihan. Jadi LAI itu bukan korban, dia juga pelaku. Korbannya adalah ibu dan orang yang nggak mau belajar. Tapi alhamdulillah tiap hari kita edukasi kok. Akhirnya ada yang mengerti juga gitu. Sekali lagi ibu, ya kalau ingin menjadi Kristen yang baik harus kritis. Hilangkan semua istilah Islam. Kembali ke original teks, terjemahkan. Apabila tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, pakai original teks. Yang paling krusial adalah penggunaan kata Allah. Yang paling lagi krusial penggunaan kata Rasul. Yang paling lagi krusial sampulnya dari Bible diganti menjadi Alkitab. Kira-kira begitu Bu, mudah-mudahan mengerti dari awal sampai akhir. Makasih. Oh, makasih. Aku baru tahu itu benar-benar edukasi banget buat aku nih, Bang. Makasih banget. Tapi yang dipermasalahkan cuma itu aja lah ya. Cuma nggak ada kayak istilahnya kayak isinya itu yang kayak sesuatu yang menyinggung Muslim, isi ya, bukan penggunaan nama tadi, tapi isi dari keseluruhannya itu. Apakah ada untuk saudara-saudara yang Muslim yang merasa kayak ini menghina deh ini isinya gitu? Ada nggak? Ya, baik. Justru isinya lah ini yang menghina Bu, terjemahan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah umat Islam itu dipinjam oleh LAI, disalamaknakan. Tadinya nama pribadi menjadi sebutan. Terus di sanalah ya tertimbullah istilah-istilah bapak gereja, mulai dari pendeta sampai jemaat mempergunakan kata anak Allah, Ya Allah kita, Allah lain. Ya itu aku. Gitu ya, itu sangat merusak akidah Kristen, sangat merusak akidah Yunani, sangat merusak perintah daripada kantor pusat yang ada di Vatikan, merusak. Jadi LAI ini perusak agama Kristen yang sebenarnya. Saya ulang sekali lagi, LAI ini merusak agama Kristen yang sebenarnya karena sudah meninggalkan original teksnya di-Islamkan. Jadi karena LAI ini rusak semua. Rusak semua Bu. Jadi saya himbau kembalilah ke original teks. Gitu ya Bu ya, paham sampai sini ya Bu? Udah paham sih sampai sini. Ya maksudku yang selain dari penggunaan kata-kata tersebut, yang lain-lainnya ada lagi nggak yang kayak kenapa sih orang Kristen itu begitu? Gitu. Ada lagi nggak? Oke. Selain dari penggunaan kata-kata. Ini saya jawab. Ibu mau menyembah siapapun monggo. Makanya kami itu umat Islam menghimbau supaya Kristen ini silakan kembali menyembah siapapun. Termasuk Buddha nggak pernah kami gubris, Hindu nggak pernah kami gubris, aliran kepercayaan nggak pernah kami gubris, karena mereka tidak meniru-niru, mereka punya jati diri dan harga diri. Tapi Kristen tidak punya jati diri dan tidak punya harga diri. Hilang kekristenannya, dibungkus ke Islam-Islaman. Itu maksudnya. Tapi itu terkhusus untuk Kristen yang di Indonesia aja ya Bang ya? Indonesia, terutama di Indonesia. Kenapa di Indonesia begini? Karena mayoritas penduduk Islam terbanyak adanya di Republik yang kita cintai ini. Jadi untuk itu supaya LAI ini laku, bisa memurtadkan orang, dibungkuslah ke Islam-Islaman. Bahkan sekarang ada Bible berbahasa Arab. Di gereja lagi Natal mereka ngaji dan seterusnya dan seterusnya. Lihat tampilan-tampilan orang Kristen yang lagi tampil di media sosial. Tampilannya coba Ibu melebihi kiai daripada kiai, melebihi ulama daripada ulama. Mereka pakai sorban disertai dengan pernik-pernik Islam yang kita sering pakai. Perempuannya berhijab dan seterusnya. Kenapa tidak mau memakai salib gede? Kalau gitu loh. Gini Bang, kalau itu kan misalnya
pastor orang Katolik ya, sama uskup, paus itu kan sebenarnya baju mereka itu kan jubahnya itu kan memang dari sananya memang harus begitu gitu. Bukan Bu, yang di Indonesia maksud saya, kalau itu mah is oke. Kelihatan kok itu. Yang di Indonesia ini kan kalau pastornya Katolik kan ya memang baju mereka begitu, Bang. Bukan, kalau Katoliknya enggak, inilah yang tampil di media sosial Bu, perhatiin aja. Kalau yang saya lihat sekarang sih ada sih yang Pendeta Gilbert ya, dia sekarang pakai jubah sih saya lihat yang Protestan ya. Yang saya lihat baru dia aja sih, yang lainnya pada pakai jas sih. Saya lihat ya. Ya udah nggak apa-apa kalau itu. Kalau pakaian sih nggak terlalu ya Bu ya, tapi Iya. oke aja. Tapi ini loh istilahnya Ibu gitu loh. Coba kita ambil contoh aja ya Bu ya. Ibu udah pernah sering baca Yohanes 1 Bu? Aku kalau baca Alkitabnya sih nggak sering ya, tapi mungkin itu pernah beberapa kali. Yohanes berapa Bang? Maaf. Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1 ayat 1 ya. Oke. Itu salah terjemah banget itu Bu. Di sini tulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Loh kok ada Allah di sana Bu? Nah, itu kan tadi udah dibahas, Bang. Itu Iya kan itu makanya kan salah lagi. Baru buka pertama udah salah. Padahal sebenarnya di situ kan kalau mau jujur menerjemah ya, pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan dewa, logos itu adalah dewa. Tapi kalau LAI mau menerjemahkan dengan jujur, apakah terjemahan jujur ini laku di Indonesia? Pasti juga ibu bingung, kok Tuhan kita dewa. bahasa Indonesia penggunaan kata dewa kayaknya bukannya nggak ada ya Bang. Kalau orang Kristen bukannya Tuhan aja ya. Dewa nggak ada sih saya. Theos itu bukan original teksnya theos, en harke, en hologos, kai hologos, en proton theos, kai theos, en hologos itu original teksnya. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dewa. Oh, Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Dewa. Tapi bukannya begini ya Bang, bukannya Theos itu misalnya bagi suatu negara Theos itu yang mereka maksud Theos itu adalah Tuhan, misalnya gitu. Kalau di Indonesia kalau dewa bagi orang Buddha atau Hindu dewa itu ini, bagi orang ini, bagi negara ini gini, itu bukan Nggak bisa Bu. bahasa suatu negara Ibu, ya. ibu panggil semua juru masak yang ada di dunia ini. Maaf ya juru masak ya, maksudnya juru terjemah, ahli bahasa. Suruh terjemahin deh kata Theos. Pasti dewa. Termasuk kalau masih percaya Google Translate, pasti dewa hasilnya. Kalau dalam bahasa Indonesia dewa ini artinya Ya terserah, dewa mau diapain nih? Ya, kalau udah begitu kan enak, udah punya ciri khas tuh Kristen. Oh Tuhan kita dewa, ya enak, udah punya ciri khas. Kita kasih jempol. Gitu maksudnya. ya, tapi kan ini inti dari kita bicara ini kan Bang dari tadi cuma penggunaan katanya aja kan maksudnya. Justru kan, itu, kalau penggunaan kata yang salah ya agama ibu salah, akidah ibu salah. Ciri khas harga diri sebagai orang Kristen hilang. Hilang semua. Tapi bukan berarti agamanya salah dong. Itu kan cuma translate-nya aja Bang. Justru kalau udah terasinya salah ya salah semua. Gimana sih Bu, salah semua. Pemaknaannya enggak sih? Kalau misalnya kalau orang Kristen Allah itu ya Tuhan itu sendiri gitu. Bukan Nggak ada kata Allah di Bible Bu. Itu ke Islam. Itu sembahannya umat Islam Allah Subhanahu wa taala. itu namanya, bukan sebutannya kan, namanya. Nama. Tapi Nama pribadi. ya bagi orang saudara-saudara yang Muslim seperti itu. Iya. Terus kenapa Kristen pakai? Tapi dalam pemahaman kami orang Kristen itu Allah itu ya Tuhan itu sendiri. Nah ini dia dipinjam, dicolong, disalahgunain, rusak deh itu agama ibu. Tapi maksudnya bukannya menjadi tujuan kita itu untuk menjelekkan atau merusak. Itu sih menurut saya ya, kan menurut saya pribadi ya, koreksi saya kalau salah ya Bang. Yang jelas ibu salah terjemah ya salah semua. Ibu coba nih ya, misalnya ke pasar, semua berbahasa Inggris, ya. Misalnya disuruh beli gula, sugar, gitu ya, diterjemahkan ibu garam, gitu ya.
Sampai di pasar, aku sama, karena tadinya disuruh beli gula berbahasa Inggris, ibu ke pasar diterjemahin menjadi garam. Ibu beli garam, pulang ke rumah campur kopi pakai garam. Apa salah apa benar itu, Bu? Salah sih. Ya salah begitu juga, itu teos mestinya dewa, kenapa Allah? Ya salah semua. Ya, Berentetan salahnya. tapi itu tergantung pemahaman sih, nggak sih Bang? Udah, bener Bu, itu salah semua. Kalau udah salah terjemah pasti salah. Kami itu Muslim, Bu, ingin Anda menjadi Kristen sebagaimana bahasa originalnya. Kantor pusat Kristen itu adanya di Vatikan, harus berbau Roma. Sebagaimana kami Islam itu berbahasa Arab, gitu ya. Sumbernya ya turunnya Al-Quran di sana, di daratan Arab, gitu loh. Jadi ada ciri khasnya masing-masing tuh agama. Jangan dicampur-campur, biar jelas. Itulah Bu, lanjut lagi yang lain. Saya mau minum kopi dulu, campur garam. Salah terjemah dari sugar menjadi garam. Lanjut. Jangan besarin saya dong. Aduh, Bang Juma aja tuh. Bang Juma udah ini kali udah hadir. Ustadz Sugi, udah sholatnya Ustadz Sugi. Kasih Ibu Selasih kalau mau nanya, nggak apa-apa, suruh nanya apa gitu. Ya, Bu Selasri, apa lagi yang mau ditanya? Silakan Bu Selasri. Kalau masih ada yang bingung. Nggak ada lagi sih Bang, aku cuma sudah paham aja kalau penggunaan kata-kata dalam Alkitab itu ternyata ada kata-kata yang menyinggung saudara-saudara saya yang Muslim, itu aja sih. Iya, sudah jelas itu Bu. Ya mungkin nanti bisa. Kesatu itu, ya kedua ya para apologet Kristen juga jangan membahas menjelek-jelekan nabi kami. Ya, saya juga udah pernah ngomong ke mereka sih Bang, karena dalam agama Kristen itu kan memang Nabi Muhammad itu kan tidak diakui nabi bagi orang Kristen. Jadi mereka kadang memang kayak gitu. Jadi mohon dimaafkan lah ya Bang. Mereka orang-orang nggak begitu ngerti gitu. Ya, orang-orang yang seperti Ibu ini yang kami cari. Coba kami kalau ada orang seperti Ibu seperti ini, kami nggak bakalan ngegas Bu. Kami hanya memberi edukasi gitu. Ini dulu Bang, Ya, Bang kalau ketinggalan tadi. Teman-teman Kristen, kami dari umat Islam di Republik ini tidak pernah kami memaksa Anda mengakui Nabi Muhammad SAW. Justru kami ingin Anda itu berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Paulus, bedain aja udah, gitu loh. Persoalannya tidak suka, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, tapi ya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Anda pakai, Anda salah gunakan. Tidak suka, tapi dipakai, disalahgunakan. Kira-kira yang provokatif siapa Bu? Lanjut. Itu cuma terjemahan aja sih Bang, terjemah yang awal-awalnya sih. Kalau dari awalnya memang itu dikasih teos, apa mungkin orang-orang Kristen sekarang pun menggunakan kalimat itu gitu. Bukan salah Kristen yang sekarang, itu yang mereka masuk dulu membawakan kalimat itu, ya salahnya yang membawa kalimat itu. Kalau saya pribadi, misalnya kalimat kata Allah itu diganti menjadi teos atau jadi apa, gak keberatan sih umat Kristen menurut saya. Tapi karena dulunya udah dipakai itu, ya kita jadi memakai itu gitu. Bukan bermaksud untuk kita bukan bermaksud mencomot kalimat itu dimasukkan ke Alkitab kita, tapi itu memang sudah seperti itu dari sananya, jadi kita jadi mengikuti gitu. Ini kan kita saya nih udah diedukasi bahwasanya itu janganlah pakai seperti itu. Jadi kan saya paham, oh berarti saudara saya yang Muslim tidak terima kalau penggunaan Allah itu dipakai ke orang Kristen, karena dalam ajaran Kristen itu Allah itu ada tiga, ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sementara bagi umat Muslim Allah itu ya cuma satu. Jadi itu jangan, ini salah lagi nih Bu penggunaannya. namanya jangan sama seperti Bu, itu. ini salah lagi nih, Allah Bapa, Allah nggak ada. Teos Bapa atau Dewa Bapa
Atau mau dirobat Tuhan Bapa, Tuhan Nah, Anak, itu. Tuhan Roh Kudus, bagus. Betul Pak, saya kan Jangan tadi lagi mempergunakan kata Allah di situ, kagak ada itu urusan. iya betul Pak, kan tadi saya cuma kasih pemahaman doa karena Kristen memakai kalimat itu. Sementara orang Muslim mengimani bahwa Allah itu cuma satu gitu. Aku cuma menyampaikan aja, bukan saya bilang seperti itu, bukan gitu. Jadi Iya, paham, ternyata kata-kata itu, kalimat itu tuh menyinggung saudara-saudara saya yang Muslim gitu loh, maksud edukasi saya hari ini yang saya dapat gitu loh, maksud saya. Kedua ya Bu ya, Rasul itu kan udah jelaskan teman, Rasul itu hanya disandangkan kepada seorang nabi yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau menerima wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, punya kitab, terus wajib menyampaikan kepada manusia, baru disebut Rasul. Rasul itu tidak ada tertulis di original teks Bible Ibu, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang ada di sana apostolos. Jadi enak, pengen muntah. Saya lihat orang Kristen di Indonesia ini memberi gelar Rasul kepada Paulus. Kagak ada urusan, mestinya apostolos Paulus atau utusan Paulus. Kenapa enggak mau mempergunakan original teks? Kenapa meminjam gelarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah? Kenapa gelar ini diberikan kepada Paulus? Apa hubungannya coba? Kenapa nggak pakai original teks? Apostolos Paulus, Apostolos Lukas, Apostolos Yohanes, dan lain-lain. Kenapa minjem kata Rasul? Padahal kagak ada kata Rasul di original teks Bible. Ini yang nggak brul. Kira-kira gitu Bu. Oke, saya paham. Berarti penggunaan kata Rasul ini ya nggak seharusnya dipergunakan untuk Paulus sebagai orang Kristen gitu ya, untuk saudara saya yang Muslim. Harusnya Paulus ini ya dikasih sebut ya murid Yesus aja gitu, jangan dikasih Rasul di depannya seperti itu. Utusan boleh Bu, bahasa Indonesianya utusan bisa, atau messenger bahasa Inggris yang keren. Oke, tapi yang untuk pengajarannya Paulus itu sendiri nggak ada ya yang menyinggung saudara-saudara Muslim ya? Ya kami gak ada urusan pengajarannya Bu, yang penting jangan pakai istilah Islam. Mau Paulus mengajarin misalnya Galatia 3:13 gitu ya, di sana itu silakan saja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Monggo. Oke. Tapi kalau orang yang mengutuk Yesus ini diberi gelar Rasul, enak dengarnya, gitu loh. Mau dia mengatakan Roma 14:9 ya, Yesus mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, monggo, nggak ada masalah. Kalau intern kayak gitu mantap. Jadi jelas anak kecil kita ini yang masih lugu bisa membedain yang mana Kristen, yang mana Islam, yang mana Buddha, yang mana Konghucu, dan lain-lain. Jadi orang bebas memilih, ada ciri khas masing-masing. Ini Kristen, ini nyampur-nyampur Bu, gitu loh. Itu maksudnya. Lanjut Pak Kama, sorry ya Pak Goto, semua lanjut lagi, aku mau ngopi dulu. Ya gitu Bu. Jadi ya seperti itu Bu, memang sangat rancu Bu. Kami ya kadang ya umat Kristen juga ada yang ngeyel Bu. Diberitahu, oh kan Bible sudah ada lebih dulu. Oke, saya akuin Bible sudah ada lebih dulu. Tetapi kata-kata dari Al-Quran ini dicomot. Yang sudah saya bilang tadi, dari Alkitab Arab aja kan dibilang, dari Alkitab Arab sudah ada kok kata Allah. Itu di abad ke-9 867 ya Bang Andi ya. Itu jadi setelah Islam ada, barulah Alkitab dalam bahasa Arab dibuat, yaitu Alkitab Al-Muqaddas, yaitu yang Alkitab Kristen yang paling tertua, di abad ke-9 adanya setelah Al-Quran ada. Dan itu pun mereka tidak menggunakan kata Allah dengan sembarangan.
Karena mereka tahu kalau dalam bahasa Arabnya itu Allah apa, Rasul apa gitu. Seperti itu, Bu. Makasih loh Bang, abang-abang semua udah kasih edukasi. Aku pikir selama ini kayak kalau room-room kayak gini tuh kayak menghina lah apalah, karena aku lihat kayak banyak yang kayak gitu. Tapi pas aku masuk ke dalam join, ternyata orang abang-abangnya semua tuh welcome. Makasih banget udah kasih edukasi ini. Aku baru ini paham bahwasanya penggunaan kata itu menyinggung saudara-saudara juga. Tapi kalau untuk isinya pengajarannya seperti apapun, ternyata saudara-saudara saya yang muslim tuh tidak mempermasalahkan ya. Aku kira selama itu oh Yesus itu nggak disalib, begini. Sering saya dengar gitu kan. Ternyata orang saudara-saudaraku, kalian ini membuktikan bahwasannya kalian tidak mempermasalahkan isinya gitu. Mau disalib, mau seperti apa pengajarannya, mau bagaimana. Ternyata saudara-saudaraku ini membuktikan pada saya sekarang bahwasanya kalian tidak mempermasalahkan itu. Cuma dipermasalahkan penggunaan kata-kata atau kalimat yang tidak harusnya dicomot dari Al-Quran tersebut. Seperti itu ya. Ya, betul Bu. Makasih ya abang-abang semua. Izin dulu Bu, ibu mau menyalib, ibu di Kristen mau menyalib 7 orang monggo, tapi jangan mengatakan yang disalib itu adalah anak Allah. Nah ini yang nggak benar, karena Allah itu nggak beranak. Iya, gitu loh. benar. Iya, saya Itu paham maksudnya. Pak. Iya, saya kan tadi udah bilang penggunaan kata itu, penggunaan kata Allah itu harusnya ya di dalam Kristen disebutnya ya Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, seperti itu aja gitu ya. Ya, yang paling menghina ialah ibu ini loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah umat Islam. Satu lagi Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah umat Islam diterjemahkan LAI menjadi roh yang melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu sangat menghina. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan roh. Roh itu ciptaan. Jadi mempergunakan kata Allah, dihina lagi melayang-layang seperti roh di atas permukaan air. Nauzubillah min zalik. LAI ini kurang asam LAI. Kasihan ibu yang menjadi korban. Lanjut. Mohon maaf Pak. Aku sebenarnya dari tadi dengar LAI. Sebenarnya LAI ini siapa dan bagaimana sih dia ini? Aku nggak ngerti. LAI ini adalah lembaga Alkitab Indonesia yang beralamat di Salemba, Jakarta Pusat. Sebelum ada LAI, waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka tahun 45, ya, 10 tahun kemudian ada transisi penyerahan dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda diserahkan menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah yang diberi kewenangan oleh Kristen untuk membuat atau mencetak terjemahan. Terakhir dia buat cetakan baru TB2, terjemahan baru 2023 bulan Mei kemarin. Jadi yang lalu-lalu jangan pakai lagi Bu, nanti salah iman lagi, ikuti lagi TB2. Nah, ntar lagi berapa tahun kemudian ganti lagi gitu loh. Jadi setiap tahun iman ibu bisa berubah gitu loh. Gitu. Karena direvisi terus. Iya, ada untuk edukasi juga sih untuk untuk teman-temanku yang muslim ya. Kalau Kristen itu sebenarnya kan ada Alkitab itu kan ada Katolik sama Protestan ya. Jadi beberapa dari pendeta itu ada yang menafsirkan Alkitab itu yang berbeda, penafsiran seperti ini, penafsiran ini, seperti itu sih. Jadi mungkin yang Katolik itu, kalau yang Katolik ya penafsirannya satu aja gitu. Penafsiran itu ya itu untuk semua umat Katolik ya, penafsirannya yang itu ya itu gitu. Tapi kalau untuk teman-teman Protestan itu penafsirannya tergantung pendeta mereka masing-masing menafsirkannya seperti apa, seperti itu. Jadi yang direvisi itu kalimat-kalimatnya, tapi untuk makna dari itu makna dari kalimat tersebut ya nggak dirubah sih, cuma yang direvisi itu translate-nya aja mungkin. Jadi pas pengubahan translate-nya itu ternyata saudara muslim merasa bahwa itu diambil dari Al-Quran itu sendiri, seperti itu ya. Ya kurang lebih kayak gitu Bu. Maksudnya gini loh Bu, kan original text Bible itu kan Yunani tuh. Kalau kira-kira tidak ada bahasa Indonesia bisa mewakili, pakailah aslinya, kan lebih keren.
sayangnya pendeta-pendeta yang ada di Republik ini gitu ya, kagak mau memasarkan, nggak mau memberikan pengajaran kepada Kristen mulai dari sekolah minggu sampai nenek-nenek, kakek-kakek, original teksnya. Berbeda kami umat Islam, mulai dari kecil kita udah diberi pengetahuan mengaji, memperkenalkan huruf original teks Al-Quran. Iya. Coba dari kecil ibu belajar original teks. Saya rasa ibu ngamuk kayak LAI deh. Ibu pasti ngamuk. Kok kami dibodohi sih? Kan original teksnya Theos. Kenapa menjadi Allah? Kan mestinya dewa. Gitu loh. Nah ini yang problem. Karena nggak dibiasakan. Udah terlanjur basah. Nah marilah kita ya saling mengingatkan. Kita hanya mengingatkan kok Bu. Apa tujuan kita mengingatkan? Jadilah Kristen yang baik sesuai original teks, mempunyai ciri khas jati diri, agar Kristen dan Islam ketahuan perbedaannya. Itu aja, nggak ada yang lain Bu. Iya sih. Bahkan Iya. Lanjut. Iya bagus Bang juga Andi, sih. bahkan dalam terjemahan Injil bahasa Bali menggunakan Sang Hyang Widiwasa. Saya lihat sudah ada yang protes juga itu. Begitu Bu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa setempat pun ada perubahan gitu. Mengikuti nama dewa orang Bali, Sang Hyang Widiwasa, seperti itu. Begitu juga di Batak ya, di Bata dimasukkan. Seperti itu Bu. Makanya ya kalau kami umat Muslim ya kami udah protes, tapi sebatas karena yang mempunyai permasalahan ini sebenarnya dari Kristen itu sendiri. Sudah ada 200 pendeta yang memprotes ke LAI. Makanya Ibu sudah ada TB2, terjemahan baru yang kedua 2023. Oh ya, aku baru tahu malah. Itu di Iya. situ kalimatnya sudah diganti belum Pak? Sudah sebagian, tapi masih ada lah. Oh, masih ada beberapa yang. Ya, tapi sudah sebagian. Mereka pakai ilah sekarang. Ilah nggak apa-apa. Kalau ilah dalam bahasa Arab itu Tuhan. Tidak memakai Allah lagi. Allah. Yang dirubah itu kan dulu jangan ada padamu Allah-Allah lain huruf kecil. Nah TB2 dirubah menjadi jangan ada padamu ilah-ilah lain, dirubah lagi. Rusak kan iman ibu kalau berubah-ubah terus. Lanjut. Oh gitu. Aku belum baca yang ada ilah-ilahnya sih, baru ala-ala lain yang aku itu belajar. Ya itu 2023 Bu. Udah baru itu. LAI sudah menerbitkan Iya. terjemahan baru kedua. Karena memang yang tersebar itu kan masih Alkitab yang kemarin-kemarin Yang lama. kan, yang ada sama kita kan. Nah, makanya sebenarnya banyak umat Kristen yang tahu dan pendeta-pendeta juga banyak yang tahu, tapi mereka tetap kekeh nggak mau mempergunakan yang baru ini, itu karena sudah mendarah daging, susah. Coba kakek neneknya, ya kan, udah biasa dari muda mungkin dia menyebut kata Allah itu. Ya, seperti itu. Makanya LAI juga merubah ya sedikit-sedikit lah. Ya, Tapi enggak. mudah-mudahan didengar ya. Kalau kayak saya pribadi orang Kristen ya, enggak apa-apa sih kalau kalimat-kalimat itu misalnya kalau menyinggung diganti dengan kalimat yang dari Tuhan Yunani lah, atau dari Tuhan. mana itu enggak. Tuhan atau gimana Atau gitu Tuhan ya, nggak atau apa-apa. Lord atau God, nggak masalah sih menurut aku, kalau aku pribadi ya. Iya. Tapi mungkin ada beberapa Kristen yang mungkin masalah juga aku, karena ini baru dengar aku soalnya Bang. Iya. Aku kira dulu teman-teman saudaraku yang Muslim itu oh Yesus itu nggak disalib karena kayak gitu, ternyata karena penggunaan kata tersebut gitu. Sekarang ini aku baru Iya. paham. Makanya kan ada terjadinya karena masalah itu terjadilah perdebatan. Nah, perdebatannya kami mau tidak mau ya harus mempelajari Bible Anda gitu.
Nah, dalam perdebatan perdiskusian ya kami menggunakan Bible juga gitu. Sesuai dengan yang tertulis. Kalau yang kami kagak kami ini tidak mungkin menghina sesembahan orang lain karena dilarang di dalam Al-Qur'an. Itu Bu. Kecuali kami hanya membacakan yang tertulis di Bible, itu aja untuk membantahnya gitu. Karena di Al-Quran dilarang menghina sesembahan orang lain, begitu Bu. Ya penggunaan Intinya Bu, kalau LAI mau jujur menerjemah, nih dengerin ya Bu ya. Kalau LAI mau jujur menerjemah, dia terjemahannya harus berbau Yunani. Apa Kristen masih laku? Kalau Kristen itu berbau Yunani, sebagaimana original teksnya. Berbondong-bondong orang meninggalkan Kristen Bu. Tapi kalau dibilang seperti itu sih, kenapa orang Yunani yang Kristen itu nggak masuk Islam aja kalau kita mikir ke sananya? Karena mereka kan pasti teks aslinya yang mereka baca gitu. Menurut aku sih itu tergantung keimanan masing-masing ya Bang ya. Maksud sekarang cuma permasalahannya di Indonesia ini kenapa terjemahan Alkitab itu diambil beberapa kata atau kalimat dari Al-Quran yang dapat menyinggung atau merubah maksud dari kalimat itu dari kitab suci agama lain atau kayak Al-Quran kayak gitu ya kan. Mau tahu Tapi tujuannya kalau nggak Bu? misalnya Mau tahu kalau tujuannya misalnya- nggak? Ya, Mau tahu tujuannya kenapa bisa begitu? Tujuannya adalah supaya ibu ini sebagai seorang Kristen disamarkan menyembah dewa. Jadi istilah Islam dimasukkan. Sembahan kita sama lah kata pendeta dengan umat Islam. Cuman kita ini tiga pribadi, satu hakikat, satu iya, ya kayak gitu. Tritunggal. Ya, Tunggal Tritunggal. memang dibagi orang. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus sama kan? Kata pendeta. Gitu. Iya, tapi, Coba kalau dia jujur. Coba kalau dia jujur Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Enggak ada kata Allahnya. Apa enggak ngeri-ngeri sedap tuh membacanya, Bu? Apa enggak rusak tuh iman? Rusak kan iman Ibu? Enggak. Ya kalau Theos Bapa atau Dewa Bapa. Karena maknanya sih kalau bagi orang Kristen itu makna dari misalnya nih contoh ada orang tua yang menamai anaknya Yesus misalnya. Terus anaknya ini nakal, terus kamu Yesus nakal banget. Itu kan ditujukan kepada anaknya itu, bukan Yesus yang saya sembah seperti itu. Kalau misalnya Islam itu di Inggris misalnya God atau Lord gitu. Terus aku punya anak, aku kasih nama si God, terus aku marahin God, kamu tuh bodoh banget sih. Ya orang Inggris pun nggak mungkin merasa terhina karena memang itu kutujukan ke anakku tersebut, bukan ke Tuhannya mereka. Seperti itu sih. Kalau menurut aku ya Bang, maaf koreksi kalau salah. Nggak apa-apa Bu. Yang jelas sembahannya Kristen itu, Tuhannya Kristen beda dengan Tuhannya sembahannya umat Islam. Sembahannya umat Islam, nama pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut orang Kristen selalu bilang Allah SWT, Maha Suci, Maha Tinggi. Kalau Tuhannya Kristen itu Yesus. Atau tiga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, benar.